Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk melengkapi tugas anatomi pada materi sistem pencernaan. Berdasarkan prosesnya, pencernaan makanan pada manusia terdiri dari proses pencernaan mekanis dan proses pencernaan kimiawi. Proses pencernaan mekanis yaitu pengunyahan oleh gigi dengan dibantu lidah, serta peremasan yang terjadi di lambung. Dan proses pencernaan kimiawi yaitu pelarutan dan pemecahan makanan oleh enzim-enzim pencernaan dengan mengubah makanan yang bermolekul besar menjadi molekul yang berukuran kecil. Proses pencernaan dimulai di mulut, di mana pencernaan kimiawi dan mekanik terjadi. Di dalam mulut terdapat organ aksesori yang membantu pencernaan makanan, yaitu lidah, gigi, dan kelenjar air liur. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus dan lunak agar lebih mudah untuk ditelan dan dicerna. Gigi memotong makanan menjadi potongan-potongan kecil, yang dibasahi oleh air liur sebelum lidah dan otot-otot lain mendorong makanan ke dalam faring dan melewatkannya ke dalam kerongkongan atau esofagus. Selanjutnya kerongkongan. Esofagus atau kerongkongan adalah saluran penghubung antara mulut dengan lambung yang letaknya di antara tenggorokan dan lambung. Kerongkongan sebagai jalan untuk makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung. Otot kerongkongan dapat berkontraksi sehingga mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Gerakan ini disebut dengan gerakan peristaltik. Pada ujung kerongkongan terdapat sfinkter atau cincin otot yang memungkinkan makanan untuk masuk ke lambung dan kemudian menutupnya untuk mencegah makanan dan cairan naik kembali ke kerongkongan. Setelah makanan melewati kerongkongan, kemudian makanan masuk ke dalam lambung. Lambung adalah organ berbentuk huruf J yang ukurannya sekitar 2 kepalan tangan. Lambung terletak di antara esofagus dan usus halus di perut bagian atas. Lambung memiliki 3 fungsi utama dalam sistem pencernaan, yaitu untuk menyimpan makanan dan cairan yang tertelan. Kedua, untuk mencampur makanan dan cairan pencernaan yang diproduksinya, dan perlahan-lahan mengosongkan isinya ke dalam usus kecil. Hanya beberapa zat seperti air dan alkohol yang dapat diserap langsung dari lambung. Zat-zat makanan lainnya harus menjalani proses pencernaan lambung. Dinding otot perut yang kuat mencampur dan mengocok makanan dengan asam dan enzim, memecahnya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Makanan diolah menjadi bentuk semi padat yang disebut kaim. Setelah makan, kaim perlahan dilepaskan sedikit demi sedikit melalui pyloric sphincter, sebuah cincin otot antara lambung dan bagian pertama dari usus halus yang disebut duodenum atau usus 12 jari. Sebagian besar makanan meninggalkan perut hingga 4 jam setelah makan. Setelah dari lambung, makanan masuk ke dalam usus halus. Usus halus berbentuk tabung tipis sekitar 1 inci dengan panjang sekitar 10 meter. Usus halus terletak hanya lebih rendah daripada lambung dan memakan sebagian besar ruang di rongga perut. Seluruh usus halus digulung seperti selang, dan permukaan bagian dalamnya penuh dengan banyak tonjolan dan lipatan. Lipatan ini digunakan untuk memaksimalkan pencernaan makanan dan penyerapan nutrisi. Pada saat makanan meninggalkan usus halus, sekitar 90% dari semua nutrisi telah diekstraksi dari makanan yang masuk ke dalamnya. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau bagian tengah melingkar, dan ileum adalah bagian terakhir. Setelah zat-zat makanan diserap di lambung dan usus halus, kemudian makanan masuk ke dalam usus besar. Usus besar membentuk huruf U terbalik di atas usus halus yang digulung. Ini dimulai di sisi kanan bawah tubuh dan berakhir di sisi kiri bawah. Usus besar berukuran sekitar 5-6 meter, yang memiliki 3 bagian, yaitu sekum, kolon, dan rektum. Fungsi utama dari usus besar adalah membuang air dan garam elektrolit dari bahan yang tidak tercerna, dan membentuk limba padat yang dapat dikeluarkan. Bakteri di usus besar membantu memecah bahan yang tidak tercerna. Sisa isi usus besar dipindahkan ke arah rektum, di mana feses disimpan sampai meninggalkan tubuh melalui anus. Kemudian masuk pada bagian rektum.
Rektum merupakan bagian terakhir dari usus besar yang berfungsi menyimpan feses hingga diekskresikan atau dikeluarkan melalui anus. Anus adalah lubang di ujung saluran pencernaan yang memungkinkan feses keluar dari tubuh.